Hai marketis, apa kabar Anda semua hari ini? Semoga Anda dalam kondisi yang senantiasa sehat dan selalu bersemangat. Dan Anda juga tetap produktif di dalam masa pandemi ini. Kita kembali berjumpa dalam 10 Minutes Regional Update Provinsi Jawa Timur bersama saya, Dian Mukti Wicaksono, selaku Regional Head dari Markplus Inc. Jawa Timur. Kali ini, dalam kesempatan kali ini juga kami ingin menyampaikan 5 informasi terbaru seputar Provinsi Jawa Timur yang telah kami rangkum dalam 1 minggu terakhir. Kita masuk pada informasi yang pertama. Semester 1 2021, laba Bank Jatim tembus 1 triliun rupiah. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) atau biasa dengan BJTM menyebut kinerja laba sebelum pajak pada semester 1 tahun 2021 ini mampu mencapai angka 1,04 triliun atau tumbuh sekitar 5,56% dibanding periode yang sama pada tahun yang lalu. Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, menyampaikan bahwa meski di tengah kondisi pandemi, gelombang kedua yang sedang melanda di Indonesia masih memberikan optimisme kepada pasar di Jawa Timur. Tentu saja kinerja Bank Jatim menunjukkan performa yang cukup bagus. Berdasarkan kinerja tahun 2021 per bulan Juni, aset Bank Jatim mencatat pertumbuhan senilai 95,48 triliun atau tumbuh sekitar 26,90% dengan laba sebelum pajak sebesar 1,04 triliun atau tumbuh sekitar 5,56% year on year, sedangkan laba bersih berada pada kisaran angka 803 miliar atau tumbuh sekitar 4,32%. Direktur Keuangan Bank Jatim, Ferdian Timur Satyagraha, menambahkan bahwa selama pandemi COVID-19 ini, pengguna layanan digital Bank Jatim juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu, perseroan sendiri pada tahun ini juga menganggarkan belanja modal sebesar 160 miliar. Hingga Juni ini juga sudah digunakan sebanyak 80 miliar yang lebih banyak dialokasikan untuk pengembangan digital banking atau digital credit. Kita masuk pada informasi yang kedua. Gubernur Khofifah mutasi dan rotasi pejabat di 16 OPD Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 16 pimpinan tinggi pratama pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelantikan dilaksanakan secara daring serta sejumlah perwakilan hadir di Gedung Negara Gerahadi guna mengambil sumpah jabatan dan penandatanganan fakta integritas. Adapun 16 pejabat yang dilantik adalah diantaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah, Asisten Administrasi Umum Setda Prof Jatim, Kepala Bapenda Jawa Timur, Kepala DPMD Jawa Timur, Dinas Kehutanan, Direktur Rumah Sakit Umum Haji, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala ESDM, Kepala BKD, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Bakorwil Pamekasan, Kalaksa BPBD Jawa Timur, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono Madiun, dan Kepala Bakorwil Bojonegoro serta Kepala Satpol PP. Kita masuk pada informasi yang ketiga. Bleskon menjadi bata ringan pertama yang memiliki sertifikasi ramah lingkungan. Produsen bata ringan PT Superior Prima Sukses atau SPS dengan merek Bleskon akhirnya memperoleh sertifikasi hijau atau Green Label dari Green Product Council Indonesia. Commercial Director Bleskon, Hendrianto, mengatakan bahwa dengan diperolehnya sertifikasi hijau tersebut, hal tersebut menjadikan Bleskon sebagai produk bata ringan pertama di Indonesia yang secara resmi diakui sebagai bata ringan ramah lingkungan. Dalam proses sertifikasi hijau ini, perseroan bekerja sama dengan PT IAPMO dan GPC Indonesia melakukan sejumlah verifikasi lapangan untuk memastikan sebuah produk telah dibuat secara dengan mengikuti standar keberlanjutan. Capaian ini merupakan sebuah komitmen Bleskon untuk mempertanggungjawabkan dalam bidang lingkungan sejak pabrik berdiri.
Audit juga dilakukan mulai sejak pembelian bahan baku hingga proses produksi hingga barang jadi dipastikan melalui standar hijau yang telah ditetapkan oleh penguji, misalnya penerapan 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Dengan diperolehnya Green Label tersebut diharapkan Bleskon menjadi pilihan konsumen dalam menggunakan produk bahan bangunan tersebut sebab merupakan produk yang ramah lingkungan serta diharapkan menjadi inspirasi bagi produsen bata ringan lainnya untuk mencoba mensertifikasi produknya. Kita masuk pada informasi yang keempat. Kemenparekraf dan Pemkab Tulungagung berkolaborasi kembangkan potensi pariwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan berkolaborasi dengan pemerintahan Kabupaten Tulungagung untuk mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Bupati Tulungagung Marioto Birowo mengatakan bahwa kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur ini selain dikenal dengan industri marmer, juga memiliki potensi ekonomi kreatif dan pariwisata yang beraneka ragam. Hanya saja sarana dan prasarana pendukung yang sangat terbatas sehingga membuat upaya pengembangan potensi wisata dan ekonomi kreatif di Tulungagung menjadi sedikit terhambat. Menanggapi hal tersebut, Menparekraf Bapak Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa dengan banyaknya potensi yang dimiliki tersebut, pihaknya akan berusaha untuk mencari peluang untuk kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat agar dapat mengedepankan inovasi dan adaptasi di tengah masa pandemi COVID ini. Untuk itu, beliau juga memerintahkan seluruh jajaran di Kedeputian Kemenparekraf untuk mempelajari dan menindaklanjuti potensi-potensi wisata yang ada di Tulungagung. Kita masuk pada informasi yang kelima. Produktivitas PTPN 11 semester 1 tahun 2021 naik dibanding tahun 2020. Sebagaimana diketahui, PTPN 11 dalam musim giling semester 1 tahun 2021 ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2020. Reproduktivitas memang menjadi salah satu fokus manajemen saat mengejar dampak penurunan luasan kebun tebu, di mana hal tersebut disampaikan oleh Direktur PTPN 11 Bapak Tulus Panduwijaya. Tren penurunan lahan tebu setiap tahun perlu diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas atau PROTAS, dan hal ini bisa dilakukan melalui ketepatan masa tanam, kelengkapan tanam, dan kerapatan tanaman, subsoiler, pupuk yang tepat baik jenis, dosis, dan waktu, cara dan tepat, budidaya standar, hingga tebang bersih yang menjadi faktor keberhasilan PROTAS untuk meningkat. Komite Audit PTPN 11 Abdul Rosyid mengatakan bahwa capaian tersebut bisa dijadikan best practice bagi pengelolaan kebun lainnya karena beberapa produktivitas kebun PG Jatiroto relatif tinggi hingga mencatatkan diri sebagai ranking pertama 10 besar pencapaian produktivitas tebu se-PTPN Group awal Juli lalu. Nah, marketeers, itu tadi informasi dari Provinsi Jawa Timur yang telah kami rangkum dalam 1 pekan terakhir. Pastikan Anda terus mengunjungi Marketeers TV YouTube channel di minggu depan untuk mendapatkan berita-berita menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Marketeers YouTube. Saya Dian Mukti Wicaksono, pamit undur diri.